Di sepanjang sejarah manusia, selalu ada tokoh yang begitu sombong, begitu angkuh, hingga berani mengaku sebagai Tuhan. Di masa lalu, ia bernama Fir'aun, penguasa Mesir yang menundukkan jutaan orang di bawah kakinya. Di akhir zaman nanti, ia akan muncul dengan nama Dajjal, sang penyesat terbesar, yang akan menipu hati manusia dengan keajaiban palsu. Dua sosok, terpisah oleh ribuan tahun, namun sama dalam kesombongan, sama dalam kesesatan. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang mengguncang sejarah. Bagaimana seorang nabi diutus untuk menantang penguasa paling angkuh. Bagaimana laut terbelah, bencana melanda, dan kesombongan berakhir di dasar air. Inilah kisah Nabi Musa, alaihi salam, melawan Fir'aun yang congkak, sebuah peringatan keras, agar kita siap menghadapi fitnah Dajjal di akhir zaman. Bayangkan, sebuah kerajaan yang berdiri megah di tepi sungai Nil. Istana berlapis emas, patung-patung raksasa, dan rakyat yang tunduk penuh ketakutan. Di sanalah, seorang raja memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun, penguasa Mesir, pemilik segala harta dan kekuatan, namun juga pemilik kesombongan yang tiada batas. Ia berkata di hadapan rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Perkataan ini bukan sekadar kesombongan, tapi penyesatan yang sangat besar. Dan disinilah awal dari pertarungan antara kebenaran dan kesombongan yang melampaui batas. Namun di balik kemegahan itu, Fir'aun menyimpan rasa takut yang begitu dalam. Para ahli sihir dan peramal istana memberitahunya, akan lahir seorang anak laki-laki dari kaum Bani Israel, yang kelak akan menghancurkan kekuasaanmu. Mendengar ramalan itu, Fir'aun murka. Ia memerintahkan tentaranya, bunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Jangan ada yang tersisa. Tangisan bayi, jeritan para ibu, memenuhi sudut-sudut kota. Mesir saat itu berubah menjadi lautan darah dan duka. Di tengah ketakutan itu, seorang wanita dari Bani Israel melahirkan bayi laki-laki. Bayinya tampan, matanya bercahaya. Itulah Musa, yang kelak menjadi nabi besar. Sang ibu berdoa penuh air mata, memohon pertolongan Allah agar bayinya selamat. Lalu, wahyu ilahi datang kepadanya. Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, hanyutkanlah dia ke sungai. Jangan takut dan jangan bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah satu dari para rasul. Dengan hati bergetar, sang ibu meletakkan Musa kecil di dalam sebuah peti kayu. Ia melepaskannya, hanyut mengikuti arus sungai Nil. Air mata mengalir di pipinya, namun ia yakin, Allah akan menjaganya. Arus membawa peti itu, hingga ke tepian istana Fir'aun. Takdir Allah sedang bekerja. Peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun, Asyah binti Muzahim, wanita berhati lembut yang kelak menjadi salah satu wanita penghuni surga. Melihat bayi itu, Asyah jatuh hati. Jangan bunuh dia, biarkan ia menjadi anak angkat kita. Dia bisa menjadi penyejuk mata kita. Tanpa disadari Fir'aun, bayi yang ia takuti, kini tumbuh besar, di dalam istananya sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Musa kecil tumbuh di dalam istana yang penuh kemewahan. Ia berpakaian seperti pangeran, berbicara dengan bahasa bangsawan. Namun hatinya, tetap membawa darah Bani Israel. Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berani, dan memiliki kecerdasan luar biasa. Ia sering keluar dari istana untuk melihat kehidupan rakyat. Dan disitulah, ia melihat kenyataan pahit. Bani Israel hidup dalam penderitaan. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah, dipukul, dihina, dan diperlakukan seperti budak. Setiap kali Musa menyaksikannya, amarahnya membara. Hingga pada suatu siang yang terik, Musa berjalan di salah satu sudut kota. Tiba-tiba, ia melihat seorang laki-laki dari Bani Israel berkelahi dengan seorang Mesir yang merupakan kaki tangan Fir'aun. Bani Israel itu memanggil Musa minta tolong. Musa maju, berusaha melerai, namun dorongan tangannya, yang sangat kuat,
membuat orang Mesir itu jatuh dan mati seketika. Musa terkejut. Nafasnya tersengal, tatapan matanya kosong. Ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata, yang menyesatkan. Ia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Tapi berita kematian itu menyebar cepat di kota. Keesokan harinya, seorang pria datang berlari memberi peringatan. "Wahai Musa, para pembesar sedang bermusyawarah untuk membunuhmu. Cepatlah keluar dari kota ini." Tanpa membuang waktu, Musa pergi meninggalkan Mesir. Langkahnya berat, tubuhnya lelah, namun ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan menembus padang pasir, menuju arah yang tak ia kenal pasti, hanya berharap Allah menuntunnya. Musa pun berkata dalam hatinya, "Mudah-mudahan Tuhanku menunjukkanku ke jalan yang benar." Perjalanan panjang itulah yang akan membawanya ke tanah Madian, dan mempertemukannya dengan takdir besar berikutnya. Setelah menempuh perjalanan jauh melintasi padang pasir yang gersang, Musa akhirnya sampai di negeri Madian. Di sana, takdir membawanya bertemu dua gadis yang sedang berjuang memberi minum ternak mereka di sebuah sumur. Musa membantu mereka, dan perbuatan itu kelak akan mengubah jalan hidupnya. Gadis-gadis itu ternyata adalah putri Nabi Syuaib, seorang nabi dan orang saleh di Madian. Sebagai balasan, Musa diundang ke rumah Nabi Syuaib, dan kemudian dinikahkan dengan salah satu putrinya. Tahun demi tahun Musa bekerja sebagai penggembala, hidup tenang jauh dari istana. Namun takdir besar belum selesai menjemputnya. Suatu malam yang dingin, saat Musa membawa keluarganya kembali dari Madian menuju Mesir, ia melihat sebuah cahaya menyala dari kejauhan di arah Bukit Hur. Ia pun berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa kabar atau sepotong kayu bakar untuk menghangatkan kalian." Musa mendekati cahaya itu. Namun yang ia temukan bukan api biasa. Suara yang agung dan suci terdengar memanggil, "Wahai Musa." Tubuhnya bergetar. Ia diminta melepaskan alas kakinya, karena ia berada di lembah suci tua. Lalu, Allah berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Di sanalah Musa menerima mukjizatnya. Pertama, tongkatnya berubah menjadi ular besar yang hidup. Lalu, tangannya bercahaya putih bersinar, tanpa cacat. Allah kemudian memerintahkannya untuk kembali ke Mesir, menghadapi Fir'aun, dan menyeru kepadanya untuk menyembah Allah. Musa terkejut. Ia teringat masa lalu, saat ia melarikan diri karena membunuh seorang Mesir. "Ya Allah, aku takut mereka akan membunuhku, dan aku tidak pandai berbicara." Allah menenangkan hatinya, dan mengutus Harun, saudaranya, sebagai pendamping. "Pergilah, engkau dan saudaramu, membawa ayat-ayatku. Dan janganlah kalian berdua lalai mengingatku." Dari gembala sederhana di tanah Madian, Musa kini menjadi utusan Allah dengan misi besar. Menegakkan kebenaran, menghadapi penguasa paling sombong dalam sejarah, Fir'aun. Laut Nil mengalir tenang. Tapi di dalam istana Fir'aun, badai kesombongan sedang berkecamuk. Di hadapan singgasananya yang megah, masuklah Musa dan Harun, dua saudara, dua utusan Allah, membawa pesan kebenaran. Dengan tenang Musa berkata, "Wahai Fir'aun, kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Bebaskanlah Bani Israel, dan sembahlah Allah yang Maha Esa." Fir'aun tertawa terbahak-bahak. "Tuhan semesta alam? Bukankah aku ini Tuhanmu yang paling tinggi?" Para pembesar istana ikut mengejek. Namun Musa tetap berdiri tegak. "Aku datang kepadamu dengan bukti yang nyata." Musa melemparkan tongkatnya. Sekejap, tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang bergerak gesit, membuat para pengawal mundur ketakutan. Ia memasukkan tangannya ke dadanya, dan saat dikeluarkan, tangan itu bersinar terang bagaikan cahaya mentari. Fir'aun terdiam sejenak, lalu menyeringai.
Ini hanyalah sihir. Kumpulkan semua penyihir terbaik negeri ini. Kita akan buktikan siapa yang menang. Hari yang ditentukan pun tiba. Ribuan orang berkumpul di lapangan luas. Penyihir-penyihir kerajaan maju, melemparkan tali dan tongkat mereka, dan tiba-tiba semuanya berubah menjadi ular-ular kecil yang bergerak menggeliat. Musa tidak gentar. Atas perintah Allah, ia melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan semua ular sihir tersebut. Para penyihir terperangah. Mereka langsung sujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Kemarahan Fir'aun meledak. "Bagaimana kalian berani beriman sebelum aku izinkan? Akan kupotong tangan dan kaki kalian secara bersilang, lalu akan kucampakkan kalian ke tiang gantungan." Namun para penyihir tetap teguh. "Kami tidak akan mendahulukan engkau daripada kebenaran yang telah nyata bagi kami." Lalu Allah menurunkan berbagai bencana sebagai peringatan bagi Fir'aun dan kaumnya. Air sungai berubah menjadi darah. Wabah katak memenuhi rumah-rumah. Belalang dan kutu melanda ladang-ladang. Penyakit menimpa ternak mereka. Tetapi setiap kali bencana itu datang, Fir'aun memohon agar Musa berdoa kepada Allah. Dan setiap kali bencana itu diangkat, Fir'aun kembali ingkar. Kesombongan Fir'aun sama seperti kesombongan Dajjal kelak, merasa dirinya berkuasa atas hidup manusia, padahal ia hanyalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Malam itu, langit Mesir terasa berat. Bani Israel berkemas dalam diam, berjalan cepat meninggalkan kota, dipimpin Nabi Musa. Mereka telah lelah hidup dalam penindasan, dan kini, Allah memberi mereka jalan keluar. Namun kabar itu sampai ke telinga Fir'aun. Amarahnya membuncah. Bagaimana mungkin mereka berani meninggalkanku? Kejar mereka semua. Dengan pasukan kuda, kereta perang, dan prajurit bersenjata lengkap, Fir'aun melaju mengejar Musa dan kaumnya. Subuh menjelang. Bani Israel tiba di tepi laut. Di depan, terbentang air yang luas. Di belakang, pasukan Fir'aun semakin mendekat. Kepanikan pecah. "Wahai Musa, kita akan tertangkap." Namun Musa berdiri tegak, matanya menatap laut. "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Wahyu Allah datang. Musa mengangkat tongkatnya, memukul permukaan laut. Sekejap, air yang luas itu terbelah menjadi 2 dinding raksasa. Di tengahnya terbentang jalan kering, aman untuk dilalui. Bani Israel melangkah masuk, dinding air menjulang di kiri dan kanan mereka. Sebuah mukjizat yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Saat Musa dan kaumnya hampir mencapai seberang, Fir'aun dan pasukannya tiba. Kesombongan membuatnya tak gentar. Ia memerintahkan pasukannya masuk ke jalur yang telah terbuka. Namun ketika seluruh pasukan berada di tengah, Allah memerintahkan laut itu kembali seperti semula. Air menutup dengan dahsyat, menelan Fir'aun dan seluruh tentaranya. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Fir'aun berteriak, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Namun Allah berfirman, "Apakah sekarang baru kamu beriman, padahal sebelumnya kamu durhaka dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan?" Fir'aun tenggelam, namun jasadnya Allah selamatkan sebagai tanda bagi generasi setelahnya. Fir'aun berakhir tenggelam di kedalaman laut, meninggalkan istana megah yang tak lagi berarti. Ia adalah contoh nyata bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Dan seperti Fir'aun di masa lalu, Dajjal di akhir zaman akan datang membawa kesesatan yang sama, mengaku memiliki kuasa atas hidup dan mati. Kisah ini bukan sekadar sejarah, ini adalah peringatan bahwa siapapun yang sombong di hadapan Allah, pada akhirnya akan kalah. Mari kita jadikan kisah Nabi Musa ini sebagai penguat iman, agar kita tidak tertipu oleh janji manis para penyesat, sekecil apapun bentuknya. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menang, dan kuasa hanya milik Allah semata.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini bermanfaat untuk menambah iman dan ilmu Anda, silakan klik like, share, dan subscribe. Agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.